Ini adalah Samsung Galaxy A57 dan Samsung Galaxy A37. Dan kedua handphone ini adalah handphone mid-tier atau handphone mid-range terbaik yang bisa dibeli setidaknya sampai dengan pertengahan tahun 2026. Mau tahu kenapa? Yuk kita bahas. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, barengan sama Nobo. Dan hari ini pembahasan kita tentang kedua handphone mid-range Samsung yang surprisingly doing really well, yaitu Samsung Galaxy A37 dan juga Samsung Galaxy A57. Di awal kemunculan, kedua handphone ini dianggap kontroversial karena harganya emang agak lumayan ya. Samsung Galaxy A37 menyentuh harga 6 jutaan, A57 8 juta. Wah, orang-orang udah pada heboh begitu ya, dianggap lawak. Sampai akhirnya keluarlah handphone mid-range dari manufaktur atau dari brand-brand lain seperti Vivo, Realme, Oppo, yang dimana mereka ini emang mencoba memberikan racikan baru, jadi hadir dengan specs yang juga ini cakep, dengan kamera yang juga ada upgrade-nya sampai ada telenya, tapi itu berarti beban biayanya akan kena secara direct ke kita. Di pertengahan 2026 ini harga dari Samsung Galaxy A37 dan juga A57 ini benar-benar sangat menarik banget ya. Mulai dari 4,7-an untuk varian 8128 di A37 dan juga 5,4 juta untuk varian 8128 di Samsung Galaxy A57. Sementara kalau kita ngelihat persaingan duniawi, si V70 itu mulai dari 8,2, harga termurah hari ini saya temuin. Oppo Reno 15 itu ada di harga sekitar 8 lebih sedikit, sementara Realme 16 Pro Plus itu paling murahnya hadir hari ini ada di harga 7,8. Jadi ya in a way tetap yang ini masih menang gitu ya. Kecuali mungkin kalau dibandingin sama spesialis-spesialis seperti Poco, Infinix dan juga mungkin iQOO 15R. Nah, itu beda cerita. Ngomongin soal A57 dan iQOO 15R, saya udah pernah bikin video perbandingannya, bisa dilihat di sini. Walaupun emang saya bilang Samsung Galaxy A37 dan juga A57 adalah handphone yang worth it, tapi saya akan akui pendekatan Samsung untuk kedua handphone ini emang sangat-sangat konservatif ya. Ada upgrade-nya tapi tipis-tipis, seperti di bagian chipset. Performanya ini ada peningkatan sekitaran 10 sampai menuju 20% lah dari sisi performanya. Sementara untuk peningkatan dari ultra wide angle dan juga makro kameranya tidak ada perubahan di kedua device, tapi emang ada peningkatan di bagian main kameranya, terutama di Samsung Galaxy A37. Salah satu hal yang mungkin paling bersinar itu adalah dari sisi desain di Samsung Galaxy A57 ya, karena dia berhasil memapas bobot cukup jauh dan juga ketipisan. Jadi device ini sekarang enak banget dipegang untuk hari-hari, jauh banget dibandingin dengan A56, apalagi Samsung Galaxy A55. Wah, ini rasanya bener-bener night and day. Sementara di Samsung Galaxy A37 peningkatan secara desainnya emang nggak ada yang gimana-gimana, tapi emang terlihat dari overall desain aja gitu ya, yang dia mengikuti desain Samsung ala 2026 ini. Dan pendekatan yang konservatif ini atau bisa dibilang playing safe itu yang ngebikin Samsung A37 dan juga A57 sebenarnya bersinar di pertengahan tahun 2026 ini. Satu hal yang juga perlu di-highlight sebenarnya adalah kalau kita ngeliat perbandingan antara harga, spesifikasi, performa dan juga kenyamanan dari UI. Kedua handphone ini udah menggunakan One UI 8.5 yang mana ini adalah UI terbarunya Samsung di tahun 2026. Jadi udah nyaman, udah enak, udah ada intelligent features-nya yang nggak bisa dibilang full force AI, tapi ya udah bisa icip-icip lah gitu ya. Dan yang paling penting adalah kalau kita ngelihat saingan-saingannya yang mungkin secara harga dan juga performanya itu top, dari sisi UI-nya dia tidak hadir yang namanya iklan. Iya, yang namanya iklan masih bisa dimatiin di UI-UI lain, tapi ya untuk orang yang pengen langsung punya pakai nggak ribet dengan iklan, ya One UI menjadi salah satu opsi terbaiknya. Oke, tapi nggak bisa lah Samsung hanya ngejual dari sisi desain yang lebih tipis atau look dan segala macamnya. Performanya deh gimana, Vic? Tadi kan sempat dimention juga nih, antara harga, performa, specs itu berjalan dengan baik. Oke, dari sisi performanya ini beberapa data-data benchmark yang saya punya, mulai dari Antutu yang memang keduanya punya peningkatan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, terus juga Geekbench-nya sama, ada peningkatan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Yang bikin saya kaget sebenarnya adalah hasil ini, 3D Mark. Baik Samsung Galaxy A37 ataupun juga Samsung Galaxy A57 ini punya hasil 3D Mark yang tinggi di atas 98%. Kalau kita coba terjemahin hasil benchmarking tadi ke main game gitu ya, kita bisa ngelihat kedua device ini menangani game seperti Call of Duty Mobile dan juga Mobile Legends dengan sangat baik lah. Memang secara FPS bukan yang paling tinggi, tapi kedua handphone ini masih bersaing untuk masalah stabilitas performa gamingnya. Kita bisa ngelihat dari FPS statsnya selama permainan, bisa dilihat
grafiknya ini cukup rata lah ya, nggak ada yang drop jauh banget, jadi masih nyaman untuk dipakai main game. Sementara untuk yang emang pengen ngedit menggunakan handphone ini, ya harap dicatat ya, handphone ini kelasannya emang mid tier seada-adanya, jadi bukan yang paling ngebut, tapi masih bisa lah mengolah data file-file yang emang kita rekam menggunakan handphone ini sendiri. Itu cara terbaik lah. Tapi memang untuk render time-nya bukan yang paling cepat, tetap kita masih harus bersabar ya, terutama menggunakan aplikasi seperti CapCut atau ya Edits yang lagi saya andalkan, karena CapCut itu sekarang belakangan suka bermasalah kalau login di terlalu banyak device. Satu hal yang saya cukup kaget dari kedua handphone ini adalah sebenarnya performa baterai ya, terutama Samsung Galaxy A37 lah. Saya kemarin diajak trip ke Bandung sama Samsung untuk nge-push kedua device ini semisal dipakai seharian full. Hari pertama saya full menggunakan Samsung Galaxy A37 untuk social mediaan, untuk foto-foto dan juga untuk video-videoan, plus juga nonton-nonton lah. Yang saya kaget menggunakan full koneksi GSM, ternyata dari pagi sampai sore, malam lah gitu ya, sekitar jam 9-an saya sampai ke hotel gitu ya, Samsung Galaxy A37 ini masih memiliki sisa baterai sekitaran 23%. Padahal di tengah-tengahnya itu saya banyak sekali menggunakan aplikasi kamera, bahkan sampai 2 jam saya bermain-main dengan kamera itu sendiri. Terus kalau untuk Samsung Galaxy A57 juga untuk performa baterainya bisa dibilang masih cukup ajib. Emang di sini saya tidak melakukan satu buah uji coba yang lebih komprehensif, tapi berdasarkan uji coba sebelumnya bisa dibilang Samsung Galaxy A57 juga masih gahar nih performa baterainya. Full koneksi wifi saya bisa dapat total standby time itu sampai dengan 2 hari dengan screen on time yang juga bisa dibilang ini sudah decent. Tapi emang untuk ngecharge-nya bukan yang paling cepat ya, mengandalkan 45 watt super fast charging, jadi masih perlu waktu lebih dari 1 jam untuk mengisi daya dari 0 sampai ke 100%. Tapi kalau kalian mau mengisi daya mentok di 80 atau di 90% aja, ini biasanya hanya memerlukan waktu sekitar 50 sampai 55 menit aja. Kalau saya hacknya seperti itu untuk ngecharge kedua handphone Samsung ini biar terasa lebih cepat. Dari sisi kamera, ada satu hal yang bikin saya kaget dari Samsung Galaxy A37, itu adalah performa kamera malamnya. Benar, saya ngelakuin satu buah kecurangan atau hack. Saya menggunakan mist filter, jadi secara hasil gambar emang lebih soft, terus juga ada bloomingnya di area-area terang gitu. Tapi untuk kondisi malam sampai somehow ini looks-nya cakep lah. Rasanya itu seperti menggunakan kamera yang proper, bukan kamera handphone yang kalau kita zoom terus hasilnya pecah-pecah. Sementara kalau untuk hasil fotonya sendiri, saya sempat coba nge-push ini dalam kondisi cukup terang, stadion, saya push sampai ke 5 times zoom, hasilnya sih masih usable. Nah, hal yang sama juga di Samsung Galaxy A57 gitu ya. Di stadion yang sama, hasil foto yang sama, saya coba push sampai 5 times zoom, hasilnya masih aman. Tapi untuk videonya memang Samsung Galaxy A57 itu terasa lebih powerful. Bisa ngerekam 4K 30 fps baik di ultra wide angle, kamera depan ataupun juga main kameranya. Dan kemarin pas saya lagi di Bandung, lagi-lagi ada satu buah trip, kita coba bikin pizza. Nah, di sini fungsi dari ultra wide angle yang bisa 4K 30 fps itu bener-bener terasa. Dan beberapa hasil foto juga saya ngerasa lebih optimal baik itu malam ataupun juga dalam kondisi terang saat kita pakai menggunakan Samsung Galaxy A57. Ya, secara harga juga lebih mahal ya, jadi emang nggak aneh lah. Nah, pada akhirnya setelah 3 bulan saya pakai Samsung Galaxy A57 dan juga A37 ini tidak sebagai main phone, tentu tidak daily driver ya, hanya sebagai handphone pendamping aja, tetap saya bisa bilang ini adalah dua handphone mid-range yang rasa-rasanya emang worthy untuk dibeli. Benar, untuk spesifikasinya nggak mentok kanan untuk satu buah mid phone, nggak hadirnya tele, nggak menggunakan chipset yang lebih powerful dan segala macamnya. Tapi balik lagi gitu ya, racikan Samsung di sini itu ngebikin skema harga yang bisa ditawarkan oleh mereka untuk kedua handphone ini jadi sangat-sangat menarik, terlebih untuk tahun 2026 yang kita ngerti lah harga RAM dan juga storage plus harga handphone itu jadi melambung tinggi. Kalau disuruh pilih antara A37 atau Samsung Galaxy A57, preferensi gue pribadi ada di Samsung Galaxy A57. Benar, secara harga emang sedikit lebih tinggi, tapi dengan ketipisan dan juga kenyamanan penggunaan plus kemampuan perekaman video yang lebih powerful, kayaknya bayar sedikit lebih mahal nggak apa-apa deh. And that was my take untuk Samsung Galaxy A57 dan juga A37 setelah
beberapa bulan dari masa launchingnya. Apakah sepakat? Atau mungkin ada satu atau dua hal yang pengen kalian sanggah? Tulis di kolom komentar, kita diskusi. Buat saya Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.